Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya videokan cara memaksa teratai menghasilkan umbi atau tuber. Jadi kenapa kita membutuhkan umbi? Yang pertama karena dari satu umbi bisa menghasilkan banyak anak yang identik atau yang sama persis dengan pohon ibu. Tidak seperti biji yang tidak akan menghasilkan anak yang sama persis dengan pohon ibu, dan biji menghasilkan tanaman yang bervariasi. Sebagai contoh, jika kita menjual teratai Albert Gilbert, maka kita harus menjual teratai yang dihasilkan dari umbi Albert Gilbert, bukan yang dari biji. Jika kita menjual dari biji, walaupun tanamannya terlihat sama, tetapi akan ada perbedaan jika diperhatikan secara seksama. Maka jika yang kita jual dari biji, tapi mengaku teratai Albert Gilbert, maka itu adalah berbohong ataupun menipu, teman-teman. Karena teratai yang sama sudah terdaftar, harus 100% identik dengan pohon itu. Tidak boleh ada perbedaan. Yang kedua, lebih mudah dalam pengiriman jarak jauh dan yang lama sampai. Tidak seperti pengiriman tanaman langsung yang gampang mati atau busuk di perjalanan. Oke, kita awali dengan tanah dulu. Ini adalah tentang tanah, teman-teman. Jadi tanah yang bagus untuk tanaman teratai memproduksi umbi adalah tanah yang sudah halus dan lembut seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa seperti ini? Karena akar dapat berjalan dengan cepat di tanah yang seperti ini. Sehingga ketika akar berjalan dengan cepat, dia akan cepat menghabiskan tanah atau memakan tanah, sehingga yang tersisa hanyalah akar. Dan ketika akar sudah mulai penuh, itu tanaman akan mulai memproduksi umbi, teman-teman. Jadi untuk yang tidak memproduksi umbi, teman-teman juga gunakan tanah seperti ini lebih bagus, supaya tanaman itu cepat dewasa, cepat tumbuh, dan cepat memproduksi bunga. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang pertama, teman-teman. Yang pertama-tama, teman-teman gunakan pot yang tinggi dan sempit, bukan yang lebar, teman-teman. Seperti ini kira-kira saya gunakan ember cor, dan tanah diisi hanya 1/4 pot. Kira-kira segini, teman-teman. 1/4 pot, lalu airnya kita isi sampai penuh. Dan taruh pot di sinar matahari penuh. Dan gunakan hanya 1 pot, jangan 2 pot, teman-teman. Perlahan air akan mulai kering setelah beberapa hari. Dan daun perlahan-perlahan akan mulai menguning dan mulai rusak, teman-teman. Jadi biarkan saja, jangan taruh pupuk dan jangan tambah tanahnya. Setelah air mulai kering, teman-teman tambahkan air kira-kira sedikit saja seperti ini. Lalu yang paling penting adalah teman-teman ingat, jangan tambahkan pupuk dan jangan tambahkan tanah selama kita memaksa tanaman untuk memproduksi umbi. Biarkan saja air mengering. Yang paling penting jangan sampai terlalu kering, teman-teman. Dan jangan sampai habis. Kira-kira sudah mau habis, kita tambahkan lagi airnya, lalu biarkan lagi. Setelah pot penuh dengan akar dan tidak ada tanah yang tersisa, maka tanaman akan mulai memproduksi umbi, teman-teman. Tunggu sampai daun menguning semua atau hilang semua, lalu teman-teman bisa memeriksa pot dan menemukan umbi. Ini akan berjalan selama 2-3 bulan, teman-teman. Dan tergantung pada jenis tanaman, teman-teman. Jadi cara ini hanya menunjukkan cara kerjanya, tetapi teman-teman harus mempraktekannya, karena dalam prakteknya kita akan mengenal kemauan tanaman kita dan perbedaan setiap jenis tanaman. Tetapi kita memiliki inti, yaitu teknikal yang sama,
hanya rentang waktu yang kita perlakukan pada tanaman untuk menghasilkan umbi itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita perlu mengenal tanaman kita, dan teman-teman setelah 2-3 bulan teman-teman bisa meraba atau memegang apakah sudah muncul umbi atau belum. Kalau belum, lanjutkan terus caranya. Dan ini yang saya pegang sudah ada dan saya keluarkan untuk teman-teman lihat kira-kira seperti ini umbi yang sudah dibuat oleh tanaman. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua, teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komentar. Lalu cara yang kedua, teman-teman siapkan satu wadah yang lebar, isi tanah langsung ke wadah 1/4 pot dan siapkan tanaman yang teman-teman ingin hasilkan umbinya agar mendapatkan anak-anak yang identik dengan pohon ibu. Lalu teman-teman tanam berdesakan seperti ini dalam satu wadah. Yang paling penting tempatkan di sinar matahari paling sedikit 4 jam. Jangan tambahkan pupuk selama 3 bulan dan jangan tambahkan air sebelum hampir mengering. Jadi pada saat hampir mengering teman-teman boleh tambahkan air. Lalu ulangi secara terus-menerus sampai 3 bulan, teman-teman. Setelah itu maka tanaman akan menghasilkan umbi untuk teman-teman. Seperti ini kira-kira. Jadi saya bongkar dulu. Ini teman-teman bisa lihat saya tanam berdesakan, dia cepat sekali menghasilkan umbi. Dan umbi ini akan menghasilkan anak yang identik dengan pohon ibu nantinya. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui cara agar umbi bisa menghasilkan anak yang identik dengan pohon ibu, saya ada buat di video sebelumnya, silakan teman-teman lihat. Sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga, teman-teman. Lalu cara yang ketiga, teman-teman. Jadi cara yang ketiga ini kita tinggal menaruh teratai tropikal mengapung di atas air yang ada tanahnya. Dan nantinya akar tanaman tidak akan mendapatkan nutrisi dari tanah, tetapi teman-teman harus terus memeriksa minimal seminggu sekali untuk memastikan akar belum tumbuh ke tanah. Jadi kalau dia sudah tumbuh ke tanah, itu bisa membuat tanaman melanjutkan pertumbuhan aktifnya, teman-teman. Jadi tunggu sekitar 2-3 bulan, tanaman akan menghasilkan umbi untuk teman-teman. Dan ini juga tetap harus terkena sinar matahari minimal 4 jam, teman-teman. Jangan berikan pupuk, tetapi air harus tetap penuh. Nah, sekarang mengapa cara-cara tersebut bisa memaksa tanaman menghasilkan umbi, teman-teman? Itu karena tanaman merasa dia akan mati dan dia harus membuat umbi untuk melanjutkan generasinya tetap ada. Jadi saran saya, gunakan dulu tanaman yang murah untuk mendapatkan pengalaman. Setelah itu baru teman-teman gunakan tanaman yang mahal. Jadi setelah teman-teman sudah bisa mendapatkan umbi, teman-teman tinggal lakukan cara ini. Saya tunjukkan. Umbi teman-teman taruh di air dengan model menyamping. Jadi kepala umbinya itu menyamping ke samping. Setelah tidak lama, beberapa hari akan muncul tunas-tunasnya, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara membongkarnya. Terima kasih semua.